Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sembada Merpati dan tak lupa dengan siapa nih di sini? Si manis tanpa gula, Nah, si gajah tanpa kroto ada di kota Anda. Halo kawan-kawan Sembada Merpati. Apa nih panggil para kawan-kawan penggemar Sembada Merpati? Panggilnya apa? kita manggilnya Sobat Sembada. Sobat Sembada. Oke, buat Sobat Sembada. Perkenalkan, ini saya tak borong ya. Mungkin udah pada tahu ya untuk kawan-kawan semua. Saya Sembada tanpa gula, si gajah tanpa kroto. Menyapa sahabat Sembada. Jangan lupa dibantu subscribe-nya. Siap. Oke. Monggo. Oke. Jadi gini saudara, ini kebetulan kita bertemu di Muntilan. Nah, tadi Om No ini baru lelang amal. Nah, ini barangkali besok masih ada lelang ya, tapi sementara masih sudah berjalan. Nah, tadi kali ini ada lelang dan besok masih ada lelang. Jadi lelangnya amal untuk pembangunan masjid gitu Mas ya. Betul. Seperti itu. Tapi karena kita kebetulan bertemu, nah ini seorang Mas Nuh ini kan dulu setahu saya sebelum terjun ke dunia YouTube, beliau ini seorang pemain juga, pemain sekaligus breeder Merpati. Betul tidak? Pasti betul dong. Kok tahu? Karena temenan sama Mas Nuh itu sebenarnya udah lama banget ya. Dulu tuh pada saat ada burung yang namanya Akas ya. Akas itu dulu memang punya Mas dulu kalau memang dulu Brohem Said ya, Facebooknya. Jadi teman-teman yang lama, teman-teman yang baru Facebooknya seperti itu. Dan dulu sempat booming namanya Akas. Itu Akas itu zamannya kalau nggak salah QQ ya Om ya. Bukan, itu jauh. Sebelumnya Jauh sebelum. Banteng berarti. Itu hampir salser. Setelah Banteng lah kira-kira. Jadi memang sudah 2007 lebih tepatnya ya. 2007. Di sini belum ada kolongan gitu. Belum. Jadi Ya, betul memang itu tahun 2007 sempat bahkan lomba itu tidak, karena dulu ada peraturan, masih ada peraturan hat-trick ya. 3 kali seekor merpati juara di satu tempat tidak boleh mengikuti lomba di tempat tersebut lagi. Artinya untuk memberi kesempatan pada burung lain untuk bisa berprestasi. Wah, jadi kalau pengen ngamen, kalau pengen lomba harus keluar di tempat lain. Oh, Dulu itu seperti itu. Masih ada peraturan itu dulu itu. Dan itu campuran ya. Jadi Akas sendiri saat itu di masa transisi proses antara perpindahan dari sistemnya dari kolong atas sampai kolong bawah. Kalau dulu kan asal ngolong dulu. Asal ngolong. Iya, atas ya. Jadi finishnya itu diputuskan siapa yang masuk kolong dulu dianggap menang. Makanya rata-rata kalau pemain dulu itu mengutamakan step 2. Step 2 itu artinya ketika dia proses mau ngolong, nah di situ yang diambil. Perkara kalau dulu tuh unik, setelah ngolong ngebuang juga masih dihitung. Oh gitu. Udah menang mungkin. Ya itu masih kolong. Nah, terus ada, karena Akas sendiri masih transisi, di masa transisi, kebetulan kalau Akas sendiri kan memang ya tidak terlalu tepat betina, tapi memang burung teknik ya. Burung teknik, sehingga begitu pindah ke lapak sistem baru, lapak di lapak, karena di Brebes bagian barat, mohon maaf, tahun 2007 itu baru proses ada perpindahan sistem dari finish kolong sampai bawah. Tapi di luar Brebes, Tegal, Pekalongan terlebih dahulu malah ya, karena itu timbul merpati dianggap menang kalau jatuh di matras itu memang berasal dari Batang dan Pekalongan. Oh gitu. Jadi kalau dulu itu Mas Nuh, kalau boleh tahu, itu dulu Akas tuh kok jadi legend di sana itu sudah juara berapa kali tuh? Atau dia karakternya bagaimana? Oh, jadi Akas sendiri kan sebenarnya masih darahannya itu hasil persilangan. Kalau menurut pengakuan peternak induknya itu ada darah posternya, pati lele kalau nggak salah pati lele, ada darah rakit. Oh, itu burung-burung lama loh. Burung-burung lama Brebes. Kalau orang Pantura pada tahu lah. Ya. Antara poster, rakit, petruk itu pada tahu. Karena itu basis ternak merpati yang pada kenyataannya sekarang juga
induknya ke situ. Cari situ. Iya, dia di Pantura itu ada 4 yang legend ya, termasuk 5 di kalau 5 mungkin 6 ya. Poster Bangkit, Petruk, Banteng, sama mungkin di Pekalongan itu ya apa bapaknya Queen, Sernadi. Hari Nandil. Sernadi. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Cuma yang paling menonjol ya burung-burung itu. Oh iya, berarti salah satunya anak-anak dari burung-burung yang legend itu mengeluarkan akas tadi ya? Iya. Bangkit tadi ya? Oh itu kan ya prosesnya lama sih karena itu kan saya dapat induknya akas itu juga prosesnya juga agak lumayan sih ya. Artinya dulu saya pemain ayam gitu loh. Dan kebetulan juga main ayam juga bagus, banyak menangnya daripada kalahnya saat itu. Kalau ayam kan beda ya, ada teknik pemilihan lawan. Kita pandai memilih lawan, ya ada persentase untuk menang banyak. Itu aja. Kalau masalah kemampuan ayam, sama rata. Setiap ayam punya potensi untuk menang. Tapi terjadi kalau di ayam itu, ketika kita salah memilih lawan, bumerang. Ayam kita yang kalah. Om, kalau gitu, kalau sekarang kan tadi kan masuk ke gerak-gerak legendnya Pantura nih. Iya. Sekarang yang masih banyak dipakai tuh apa Om kalau geraknya? Kalau kita tahu. Kalau ini hanya penilaian sepihak ya. Dari sisi saya, artinya penilaian sepihak itu apa yang saya bukan merasakan ya, saya amati ya. Belakangan di dunia hobi merpati kolong, apa yang saya amati, apa yang saya lihat di lapangan itu ya rata-rata masih banyak darahan. Basisnya ya ke itu aja, burung-burung itu aja. Artinya tidak menutup kemungkinan ke atasnya itu masih nyambung. Iya, walaupun kita tidak membicarakan terah baru ya. Kita tidak membicarakan terah baru yang lagi booming, tidak. Tapi kita membicarakan terah lama ya. Jadi terah baru yang sekarang booming ya awalnya ya dari terah itu juga. Gitu. Apa aja Om? Ini Om, boleh tahu Om? Ya, setahu saya sih kalau dirunut ya, termasuk mungkin kenwood ya ada darah panturannya juga. Terus ya banyak lah, banyak. Coba Om 5 aja Om, sebutin Om. Banyak masalah ini kan menyangkut peternak. Oh gitu ya. Lain ya, kadang-kadang kan ada seseorang, mohon maaf nih ya pemirsa ya. Jadi ada nih misalnya saya punya pedagang sampean, tapi proses belinya sih ya sah-sah saja, sah semua dan itu memang milik saya gitu. Tapi terkadang kan ada yang begitu anak cucunya juara kan tidak menyebutkan asal darahnya. Ya, mungkin yang disebutkan namanya. Sisi lain dari darah. Karena persilangan darah kan ada kakek nenek pihak ibu, kakek nenek pihak bapak. Mungkin salah satu burung ini yang ditonjolkan nanti ini cucunya ini biasanya gitu. Yang 3 malah terpendam akhirnya. Jadi nafsi sih itu hak-hak para peternak. Jadi kita tidak bisa kalau bicara ke ranah itu akan panjang ceritanya. Sensitif juga ya Om ya. Dan juga sensitif karena menyangkut banyak orang. Jadi ya pokoknya setahu saya ya secara global diterima atau tidak pada kenyataannya banyak darahan legenda sekarang yang basisnya ke burung-burung lama. Oh ya, itu saudara. Jadi sekarang burung-burung yang fenomenal tenar di luar sana atau di Pantura atau di mana pun berada, itu tidak luput dari burung-burung diciptakan dari burung-burung yang memang legend juga di daerah Pantura ya Om ya. Nah gitu. Jadi untuk silsilahnya apa ya mungkin hanya peternak yang tahu aja. Itu kan kita menghargai lah ya. Kita menghargai hal itu. Karena saya juga peternak. Saya juga merasakan pahit manisnya berternak. Mohon maaf nih dalam hak ternak ya. Ya ini sehemat saya sepanjang pengamatan saya itu. Oh ya. Berarti memang harus berjuang ya Om ya. Nah, untuk menjadi juara syaratnya harus dilatih. Dan satu syarat utama. Saya tahu, tapi apa Om? Daftar. Ya, cocok harus daftar nih. Orang daftar nggak mungkin menang ya Om ya. Nah, bagaimana kita akan membentuk terah burung kita aja belum ketahuan kualitasnya. Bagaimana kita mau lebih yakin lagi ketika kita mengalap atau memanfaatkan satu basis ternak, tapi burung tersebut
bahan misalnya ya, terus tidak menutup kemungkinan burung gagal akhir ya, akhir malah anaknya juara banyak. Karena berternak itu misteri. Tidak bisa, mohon maaf ya, ini pendapat saya semata, bisa salah bisa benar, tapi privasi orang beda-beda, pendapat orang beda-beda, kita menghargai pendapat itu. Jadi pada kenyataannya rata-rata burung-burung legend justru terlahir secara alamiah. Justru ketika kita mengadakan atau melakukan rekayasa genetik, entah itu line breed, entah itu crossbreed, inbreed,